Kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk mengawali katekesi kita ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu dari awal malam tadi hingga pada pagi hari yang indah ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami akan memulai katekesi dengan tema kasihilah musuhmu. Kiranya kami merenungkan dalam diri kami untuk menemukan segala kesalahan, kelalaian kami, baik dari perkataan, perbuatan kami kepada sesama dan kami kepada sesama. Semoga Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam katekesi ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih kalian semua sudah hadir di sini. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sharing pengalaman kita. Sebelum itu kita membacakan ayat dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan ayat 36. Pertama kita daraskan bersama-sama. Setelah itu saya meminta salah satu dari kita untuk membacakan ulang kembali. Kita bacakan bersama-sama. Kasihilah musuhmu, tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat baik, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membacakan, daraskan bersama-sama, kita hening sejenak. Setelah itu saya meminta salah seorang dari kita untuk membacakan ulang dari bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 36. Daraskan ulang kembali lagi agar kita mengingat dan kita yang lain membacakannya dalam hati. Kasihanilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berilah juga pipinya, beri juga pada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu,
dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membacakan ulang ayat dari Injil Lukas, kita hening sejenak untuk melihat kira-kira kalimat atau kata mana yang menyentuh hati kita untuk kita sharingkan dan berbagi pengalaman bersama pada pertemuan ini. Setelah kita hening sejenak, kita masuk pada tahap sharing, berbagi pengalaman, kata atau kalimat yang menyentuh hati kita untuk kita memperkaya diri kita masing-masing. Dari saudara-saudari sekalian, mungkin dari teman-teman ada yang ingin membagikan cerita, saya persilakan. Baik, dari saya terkesan dengan ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di sini saya terkesan dengan kata berbuat baiklah. Ini berkaitan dengan pengalaman pribadi setiap hari di asrama. Seperti ketika ada yang mengalami kesusahan atau kesulitan, saya tetap membantu dan berbuat baik kepada dia, walaupun dia tidak membalas atau dia tetap berbuat jahat. Tapi saya tetap berbuat baik kepada dia, walaupun kebaikan saya itu dia tidak membalasnya. Tapi saya percaya walaupun dia tidak membalasnya, tapi suatu saat nanti pasti Tuhan akan mengirim orang yang baik untuk membalas kebaikan yang saya berikan kepada dia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Rena sudah membagikan cerita sharing itu tentang berbuat baik. Ketika Rena berbuat baik, Rena tidak mengharapkan balasan dari
teman, tetapi Rena berharap bahwa Tuhan akan menyediakan orang yang akan datang ke hidup Rena untuk memberikan hal baru begitu, kayak bukan orang yang Rena bantu itu yang dia balas, tapi ada orang lain yang akan bantu Rena. Sekian mungkin dari teman-teman lain yang dipanggil, saya persilakan. Baik, dari saya. Saya terkesan dengan ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Untuk pengalaman, saya rasa pengalaman tentang berbuat kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada orang yang membenci kamu ini terlalu banyak. Contoh sederhana, saya kadang mengasihi musuh-musuh saya dan berbuat baik kepada mereka walaupun mereka membenci saya. Mereka tidak mau berbicara dengan saya berbicara dengan orang. Tapi dengan adanya komunikasi, tentu suatu ketika dia akan berubah pikiran dan dia mau menerima permintaan saya. Karena saya orangnya yang sekarang suka cari masalah duluan. Jadi orang pasti akan membenci saya. Baik, dari saya terkesan dengan kasihilah musuhmu. Kenapa saya memilih ayat ini? Ini berulang-ulang kali diucapkan. Terus ketika kita membaca, kita selalu menemukan kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada dia. Kira-kira apa upahnya, apa jasamu yang kamu terima ketika kamu berbuat baik? Yang membuat saya terkesan itu adalah ketika bukan soal apa ya, tapi mungkin karena saya baru orang musuh dengan saya, orang tidak suka dengan saya. Mungkin karena perbuatan saya atau mungkin tutur bahasa saya yang kurang sopan, sehingga orang tidak begitu fair dengan saya. Kalau orang tidak kenal saya, maka orang tidak tahu sikap saya itu seperti apa. Tapi ketika orang kenal saya, maka orang tahu bahwa oh iya dia seperti ini, oh iya dia seperti itu. Jadi tidak perlu untuk ambil hati. Tapi ketika orang sudah mengenal saya, maka dia tidak akan tersinggung dengan apa yang saya ucapkan. Karena yang saya ucapkan, apa yang saya lihat, ya saya ucapkan itu. Ya, ada satu ketika di mana di asrama, ketika saya mengeluarkan satu bahasa yang mungkin kurang baik atau bagaimana, dia langsung tersinggung dan marah, bahkan langsung dengan kata kayak sindiran atau mungkin dengan kata yang mungkin kurang sopan, dan bahkan sampai dia membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang saya. Tapi untuk segala hal tentang dia, saya tidak pernah untuk membalas begitu. Saya tetap dengan versi saya bahwa saya menegur dengan hal baik, tetapi kalau kamu mau terima ya silakan, tapi kalau tidak mau terima ya itu kembali ke pribadi, bahwa kita sendiri yang menciptakan musuh di antara kita. Sebenarnya itu tidak ada, hanya karena sakit hati, iri hati, atau mungkin karena kesalahpahaman sehingga terjadinya permusuhan. Tapi saya belajar bahwa Yesus mengingatkan saya untuk kasihilah musuhmu. Maka saya harus berdamai dengan orang yang tidak menyukai saya. Saya harus kasihi dia, saya harus berbuat baik kepada dia walaupun dia tidak kasih muka ke saya, tapi saya tetap tersenyum, tetap sapa menyapa dengan seperti biasa. Walaupun tidak seperti biasanya ya, tapi Tuhan mengingatkan saya untuk kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sebab apa kamu mengasihi musuhmu, maka kamu akan menemukan banyak orang baik di dalam dirimu. Jadi itu dari saya, sekian. Baik, mungkin ayat yang terkesan dalam hati saya itu ayat 30, yaitu berilah kepada setiap orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Ayat ini saya ada pengalaman, di mana pengalaman di asrama seperti ada teman yang meminjam atau minta apa di saya, seperti ini sayur atau apa-apa saya harus kasih, karena saya pikirnya begini, ini hari saya ada sayur, besok atau lusa saya tidak ada, pasti saya minta dia, supaya saya minta dia itu dia jangan omong saya.
atau tapi salah satu orangnya begini, kalau orang minta sesuatu di saya dan dia tidak kasih pulang, entah uang atau apa, saya orangnya karena tidak bisa minta kembali perasaan, kecuali dia bilang, oh itu hari saya ini saya harus kasih pulang, baru saya bilang oh iya. Tapi kalau ini uang atau apa, ini uang 5.000 atau berapa dikasih pulang, saya bilang sudah sih, nanti kalau memang saya tidak ada uang baru saya minta kembali. Ini orangnya karena kok minta kembali seperasaan. Mungkin pengalaman dari saya, sekian saya kembalikan. Baik, dari saya terkesan dengan ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Di sini tidak ada pengalaman, hanya penekanan saja. Berayat 34 di sini, ketika kita meminjamkan sesuatu, barang atau apapun itu kepada teman, kita tidak mengharapkan untuk dikembalikan, tapi mungkin dari apa perbuatan baik yang kita lakukan, mungkin suatu saat akan dibalas oleh Tuhan. Oke, sekian dari sharing kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Dari setiap pengalaman dan refleksi kita saling memperkaya dengan setiap suka duka yang kita hadapi, tentang kasihilah musuhmu, bahwa kita semua tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti punya titik kelemahan, dan pasti ada orang yang tidak suka, dan bahkan ada yang suka dengan kita. Yaitu kadang ada yang suka, kadang tidak ada yang suka. Tapi bagaimana cara kita untuk mau saling mengasihi, mau saling untuk mengampuni sesama dengan yang lain, untuk menemukan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk selalu mengasihi kita. Walaupun kita berbuat tidak baik kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu menerima kita untuk kembali. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa spontan dari kita secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memperkaya diri kami dengan ayat, dengan Injil-Mu yang mengingatkan kami akan kasihilah musuhmu. Kiranya kami selalu berbuat baik dan saling mengampuni untuk mempererat tali persaudaraan kami satu sama lain, baik di asrama maupun dimanapun kami berada. Semoga kasih-Mu selalu menyelimuti kami dengan naungan yang paling indah dan persaudaraan yang tak pernah kunjung habis. Limpahkanlah segala berkat dan rahmat-Mu ke dalam diri kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah membimbing kami dari tadi pagi hingga saat ini dengan baik. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang kami baca hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan menurut Injil Matius bab 24 ayat 46 sampai 50. Inilah Injil Yesus Kristus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kita baca bersama-sama. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu
ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, setelah kita baca bersama-sama, saya minta salah satu untuk membaca ulang dan kita melihat kata yang terkesan dalam hati dapat disiringkan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibu? Siapa ibuku dan siapa saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk membiarkan Tuhan berbicara. Setelah kita membiarkan Tuhan berbicara, marilah kita memilih ayat-ayat yang terkesan dalam hati, lalu diseringkan. Baik, dari saya secara pribadi ketika kita membacakan tentang Yesus dan sanak saudaranya, ini tentang peneguran dari seseorang kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya sedang berada di luar. Yang menjadi pegangan ayat di sini yaitu tentang ayat 50 tentang sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Ini menjadi satu refleksi bagi saya, di mana ada satu pengalaman secara khusus ketika ini bukan menjadi pengalaman, tetapi refleksi untuk saya, yaitu ketika saya melakukan segala sesuatu, ketika saya tidak melakukan melalui kehendak Bapa, maka saya bukan saudara Yesus atau saudara-saudara Yesus. Berarti saya bukan dari bagian dari itu. Ini bukan menjadi soal pernyataan, tetapi bagaimana saya mau refleksikan ke dalam diri saya bahwa Yesus itu merangkul semua orang itu sebagai saudara-saudarinya, sebagai saudara-saudarinya, dan sahabat-sahabatnya. Yesus mengajak kita bahwa ibu kita hanya satu, yaitu Bunda Maria sendiri. Bahwa Yesus tidak
memihak kepada dirinya bahwa dia memiliki saudara-saudara yang intim, tapi dia mengajak kita semua bahwa kita semua adalah satu, bahwa dalam Bapa kita adalah satu. Maka saya secara pribadi merefleksikan ke dalam diri saya untuk tetap mengandalkan Yesus dalam segala hal, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, untuk segala perkara yang saya hadapi, khususnya ketika saya mengalami kedukaan. Saya tidak sendirian, tetapi ada Yesus yang merangkul saya, ada Yesus yang menjadi penguat di dalam hidup saya, untuk saya bahkan untuk keluarga saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dari saya terkesan dengan ayat 47. Maka seorang berkata kepadanya, lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Di sini saya tidak ada pengalaman, saya hanya ada penekanan pada ayat tersebut. Orang yang berkata ini adalah seorang penginjil atau seorang nabi yang berkata bahwa lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Di sini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemui Tuhan, karena seorang ini adalah seorang nabi. Dia datang untuk mengajak kita bahwa saudara-saudara kita ada di luar. Artinya dia menyampaikan kepada Allah bahwa ada orang yang berbondong-bondong untuk datang kepadamu dan bertobat kepadamu. Jadi Tuhan selalu membuka pintunya untuk orang yang mau datang dan bertobat kepadanya. Sekian, terima kasih. Baik, dari saya, di sini saya terkesan dengan ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di sini saya tidak punya pengalaman, cuma ayat ini juga menekankan bahwa Yesus itu dia tetap merangkul setiap orang, maupun orang itu dia berbuat dosa ataupun tidak. Memang kita manusia memang berdosa, tetapi banyak manusia yang berbuat kejahatan melebihi batasan. Di sini mereka, walaupun mereka tetap berbuat dosa, tetapi orang berdosa itu dia tetap mencari Tuhan, dan Tuhan tetap merangkul mereka walaupun mereka berbuat dosa. Terima kasih. Baik, di sini tertulis dengan ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Di sini saya tidak ada pengalaman, namun ada penekanan sedikit di ayat 50, yaitu ketika kita melakukan sesuatu, kita berdoa atau mengikuti misa, itu kita melakukan kehendak Bapa. Berarti kita menjadi saudara-saudara Kristus ketika kita melakukan perbuatan baik. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengirimkan ayat-ayat yang terkesan dalam hati, yang sudah Tuhan berpesan dalam hati. Ini adalah pengalaman-pengalaman ini adalah motivasi untuk kita semua, untuk kita belajar bersama. Ini adalah kesempatan kita untuk bisa melihat tentang saudara-saudara kita, tentang ibu kita, bukan tentang orang lain, tapi kita, contohnya kita satu kampus ini, kita datang dari berbagai kampung, tapi kita di sini saudara.
Artinya kita sampai di luar ada satu orang yang buat masalah, pasti kita harus membantu karena kita di luar itu anggap saja kita saudara. Terima kasih. Setelah kita sharing, marilah kita merenungkan dalam hati, kita berdoa spontan dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga selesai dengan baik. Semoga apa yang sudah kami berbagikan hari ini dapat kami terapkan untuk masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dengan berkata kisah bersama. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari semua, sebelum mulai dengan sharing kitab suci ini, mari kita mengundang Yesus untuk hadir di tengah kita. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami anak-anakmu kami pada karena besar cinta dan kasih Kau selalu menyertai kami. Pada kesempatan yang berahmat ini ya Tuhan, kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk melakukan sharing kitab suci. Kami mohon kepadamu, hadirlah bersama kami, dan kami percaya bahwa di mana 1, 2, 3 orang berkumpul di situ Engkau hadir. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka kitab Injil Matius bab 8 ayat 16 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Tarungan Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Saudara-saudari yang terkasih, telah kita mendengarkan Injil Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk membiarkan Tuhan berbicara dalam diri kita. Saya mengundang seseorang untuk membaca ulang Injil yang telah kita bacakan, dan kita yang lain merefleksikannya dalam diri kita masing-masing. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita ini sejenak untuk merasakan Roh Kudus, Roh Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menseringkan ayat-ayat yang berkesan dalam hati kita masing-masing. Baik, dari saya terdapat pada ayat 17. Ini tentang ketika melihat dia, mereka ragu-ragu. Ketika melihat dia, mereka menyukainya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini tentang pemberitaan untuk memberitakan Injil. Ketika saya membaca ayat ini, menjadi refleksi dalam diri saya adalah yang ragu-ragu, di mana Yesus meminta kita untuk jujur ya sebagai calon guru agama. Ketika kita diminta untuk turun untuk katekisi atau berbuat sesuatu yang berbau dengan agama, dalam diri saya itu langsung ada rasa takut dan ragu, terus tidak percaya diri sama sekali untuk mau menyampaikan. Kira-kira sampai sana saya mau sampaikan apa, dan saya takut nanti orang tidak dengar saya, sedangkan saya ini baru. Ini yang selalu menjadi bahkan menakuti diri saya. Dalam diri saya itu selalu ada rasa takut. Saya sendiri yang menghantui diri saya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia sudah menyediakan kita. Dia sudah menyediakan kita untuk sebelum kita turun itu, Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa kalian turun itu saya sudah sediakan. Turunlah dengan versimu, maka kamu akan berani untuk mulai. Waktu itu ketika kita katekesi pertama kita katekesi pertama dengan hari semester mereka, jujur ketika saya katekesi dengan mereka itu saya tangan masih kayak gemetar, walaupun saya sudah terbiasa. Kadang di kami UMK itu saya sudah terbiasa, tapi ini saya sebagai mahasiswa hadir di tengah-tengah adik-adik semester dan saya harus berkatekesi dengan mereka. Hal pertama yang saya keluarkan dari mereka itu saya bilang ke adik-adik, saya bilang jangan tertawa ketika saya katekesi, karena itu nanti buat saya grogi dan saya sudah ragu. Mereka bilang iya baik, kami juga baru kemarin, bahkan kami tidak pernah ikut katekesi begini. Oh iya, udah saya bawa mereka dalam katekesi, tapi saya biarkan Roh Kudus yang menghantar saya, membawa mereka dalam pertemuan itu. Jujur, setelah selesai katekesi, selesainya kami katekesi itu, kayak saya tarik nafas satu kali langsung buang nafas. Ternyata saya bisa juga. Saya bisa selesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Harus selesaikan tugas. Dalam diri itu kadang saya terlalu banyak kasih takut diri saya, menghantui diri saya sendiri, sehingga saya tidak percaya dan tidak mengandalkan Tuhan atau tidak mengandalkan Roh Kudus untuk hadir dengan saya di saat pertemuan saya. Sekian. Baik, dari saya terkesan dengan ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini berikutnya kan tentang memberitakan Injil. Pengalaman ketika waktu pas masuk semester 3, di situ kan
katekese pertama kali untuk kita. Waktu itu katekesenya gabung antara kakak semester dan kakak semester. Jadi waktu itu katekese pertama, pimpin katekese pertama kali untuk kami beberapa orang digabung dengan kakak semester dengan mereka. Waktu itu kami kan tidak tahu awal katekesenya itu pertama bagaimana. Terus kami tanya kepada kakak semester 6, tapi di situ mereka langsung menjawab bilang, masa kamu semester 3 kamu tidak tahu katekese? Awal katekesenya itu seperti apa? Kamu tidak tahu. Dari situ kami langsung, memang kita baru pertama kali untuk ikut katekese, pasti kita tidak tahu. Jadi apa salahnya kalau kita tanya di mereka? Jadi sudah mereka omong di kalau sampai omong kakak Wanda kan memang semester bilang, gimana masa ini semester 3 dong ini mereka tidak tahu katekese, padahal di dalam diktaran itu ada adik semester. Jadi sudah kami beberapa orang tuh saling kasih tahu dulu, sudah kita pakai versi kita sendiri, mau salah benar tetap katekese, karena ini kita baru pertama kali untuk katekese. Dari situ kami mulai beranikan diri untuk katekese. Habis katekese langsung kakak semester 6 bukan mereka langsung pulang. Jadi saya kasih tahu di adik-adik, bilang adik-adik kalau katekese tadi itu ada kesalahan, kami minta maaf, memang ini awal kami berkatekese pertama. Jadi mau salah benar juga jangan ketawa, karena nanti juga kamu seperti kami. Jadi sudah dari pengalaman yang pertama itu, pas waktu dapat tugas dari Romo Kristo untuk mau katekese di luar, biarpun katekese dengan anak-anak juga saya rasa kayak gugup begitu. Saya bilang ini saya katekese dengan kecil, baik atau tidak. Tapi kakak Asti selalu bilang sempat maju sama benar juga tidak apa-apa dengan kecil. Tapi itu juga katekese, pokoknya memang ada langkah-langkah, tapi pakai satu versi sendiri. Mungkin dari saya ayat yang terkesan hati saya itu ayat 18 yang saya garis bawahi itu mendekati. Pada saat SMA itu, berwaktu SMA itu kami kan tinggal di asrama. Asrama itu kami orang desa semua, dan itu rata-rata perempuan. Kami ke asrama itu boleh bilang paling pemalas karena malas ke gereja. Padahal kami dekat dengan gereja. Apalagi yang sering bilang mau jalan sal, itu kan pusat kanan tutup, keluar sekolah masuk sampai di dalam asrama itu kami tutup. Suatu saat kami dapat teguran dari bapak asrama, bilang kamu pindah masuk, kamu harus jalan salib, harus misa. Jadi baru mama asrama kan pelatih kor. Dan dari situ kami mulai latihan kor, jalan salib. Satu kalinya tunjuk kami untuk menyanyi. Jalan salib itu kita menyanyi. Itu kami menyanyi sembarang, satu itu kami pukul sembarang. Ada yang ini, ada yang tutup. Dari situ mama asrama ambil kami di depan gedung itu, baru latihkan latih sampai kami bergabung dengan OMK itu kan mereka tangkor untuk pernikahan di mana kan sewa kami. Jadi tangkor di mana kami selalu dapat izin dari sekolah untuk kami puaskan ikut menyanyi dan tangkor di mana. Dari situ mungkin saya masuk sampai sini baru saya berikut. Mamanya masuk bisa mungkin dari masuk di situ mungkin saya belajar untuk mendekati Tuhan. Kalau tidak saya belum satu orang ini. Makanya dengan Faisal di situ di depan supaya berkumpul seperti yang tadi pagi ngomong ke Di sini saya terkesan dengan ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Di sini ada sedikit pengalaman itu di bulan Desember tahun lalu, pas ada ibadah ini hari ulang tahun desa. Di situ kan kayak setiap tahun kan merayakan.
Di situ kan kita tanya ada ibadah atau mau misa. Di situ biasa tuh dia bilang kalau orang mau datang berarti kita misa, tapi kalau tidak datang berarti ibadah. Di situ Kevin bilang ada pimpin sih. Terus nanti kakak sedang banget ini. Dari situ Kim habis kan ada pertandingan voli, mereka ajak Kim ke kafe ini bilang Kim ke kafe ini dengan yang anak muda itu melatihan voli. Sampai di kantor desa itu semua ke mama muda terus nih berapa orang, dia bilang baru tuh yang biasa latihkan itu ibu Rosa itu dia ada. Dia sudah ke kafe ini bilang latihan senongkor karena nanti misa tidak ada ibadah, Romo tetap datang di misa. Ya sudah tiba kafe ini dulu nih nonsense kakak salah minggu sampai laki-laki ini di sebelah ini ada ini nonsense tuh berat tapi bersuara di beko ada nonsense kakak ini kita masuk di masuk semua ini guru agama nih bergabung kepada sendiri di situ deh yang di situ dia oh dia kan bisa minggu si bapak tuh ay sepupunan satu ini sentono dia betul itu sekolah guru agama dia betul aneh gitu tapi dia bisa sangat tapi kan sampai tadi kata dia latihan ini sentono mungkin kita tenang tapi bukan mama orang dia guru ya ini malah tidak baru itu lapor di apa ini di Marabata semua nyanyi sampai itu aku baru itu udah pilih lagu ini lagu baru semua naik lagu selesai, sumpah kita banyak gini kita sedih lagu tiba-tiba lagu itu masuk kita pimpin tuh setengah lagi sih kayak tiba-tiba tahu saja gitu habis itu udah bilang mau pas misa kita pulang kemarin pokoknya kita kafe ini dari buat teks dong suruh kayak ini siapa ini angkat siapa harus begini belum sebegini cari ini salib dengan ini patung pokoknya semua yang perlengkapan tuh yang berkefil dicari cari satu-satu di rumah ini tanya pokoknya mungkin rumah kan ada orang dari biasa dia sudah berkefil jangan dicari dan akhirnya dia misalnya kita terlambat belum mandi begini aku musuh lewat Romo singgah bel tadi singgah bel di rumah ini katanya ini belum duluan Romo kempi begini Romo semulan kempi selalu pembukaan. Tapi ini baru salah dulu. Kakak dulu baca. Belum kesal semua mulai misa ini baru pembuka di perdompi antara kita tuh cuma. Kakak dulu nanti baca. Kakak pengen bilang ambil ini tuh. Terakhir kakak bilang ada nanti doa umat kakak yang baca. Habis itu pas baca mau doa umat nanti Romo yang langsung ini doa umat. Habis itu yang mau antar dia Romo langsung bisa antar ini gitu. Itu kita kan bilang mengira susu kan. Ini dong dianggap kita di istimewa sih serba bisa. Iya dong. Tapi pelayanan biasa bisa. Dan maksudnya kenapa orang yang saya kayak menyanyi semua lagu di mana-mana? Terus kita tahu kita punya gambaran karena tidak tahu ya kita di lingkungan itu kamu itu semua kita pokoknya doa lagu latihan morfon yang dengan semua yang tentang rohani itu kita beragama masih semua karena kita pembisik itu lalu serahkan semua di kita terus terima kasih kepada saudara-saudari yang telah sharing bersama kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa secara spontan sesuai dengan ayat yang sudah kita sharingkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu haturkan kehadirat-Mu. Karena besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah hadir bersama kami pada kesempatan yang berakhir ini, yaitu sering kita bersuci bersama. Semoga firman-Mu yang telah bicara dalam diri kami dapat menerangi jiwa dan hati kami di masa yang akan datang.
Ya Tuhan, selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Selamat